Barcelona dan bek senior Inigo Martinez akhirnya resmi berpisah setelah sang pemain mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan klub raksasa Arab Saudi, Al Nassr. Kabar ini dikonfirmasi oleh pakar transfer ternama Fabrizio Romano pada Kamis malam waktu setempat. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Martinez akan memutus kontraknya dengan Barcelona dan hengkang tanpa biaya transfer. Padahal sebelumnya sempat muncul kabar bahwa Barcelona akan menerima dana sekitar 8 juta euro. Namun pada akhirnya, kepergian sang pemain tidak akan menghasilkan uang transfer, melainkan penghematan gaji sebesar 8,4 juta euro. Manchester United akhirnya mencapai kesepakatan dengan RB Leipzig untuk mendatangkan penyerang muda berbakat Benjamin Sesko. Striker asal Slovenia itu dijadwalkan terbang ke Manchester pada Kamis mendatang untuk menjalani tes medis dan menyelesaikan proses administratif sebelum resmi menjadi bagian dari skuad Setan Merah. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu sukses menyalip Newcastle dalam perburuan Sesko setelah menaikkan tawaran mereka dalam negosiasi lanjutan dengan pihak Leipzig. Manchester United akan membayar sekitar 1,42 triliun rupiah sebagai biaya awal kepada RB Leipzig, ditambah bonus performa senilai 162 miliar rupiah. Newcastle United dilaporkan tengah menyusun rencana besar untuk lini serang mereka. Setelah gagal mengamankan sebagian besar target transfer musim panas ini, klub Premier League tersebut kini mengalihkan perhatian ke pemain Real Madrid, Brahim Diaz. Laporan dari Vicajes menyebut bahwa Newcastle siap mengajukan tawaran senilai 955 miliar rupiah demi memboyong pemain tim nasional Maroko itu ke St. James's Park. Ketertarikan klub Inggris tersebut kabarnya tidak lepas dari kemungkinan hengkangnya Alexander Isak yang sedang dalam pembicaraan transfer dengan Liverpool. Arsenal dikabarkan masih memantau situasi Rodrigo Goes di Real Madrid dan siap melakukan manuver jika klub Spanyol itu membuka opsi peminjaman bagi sang winger. Masa depan Rodrigo di Madrid mulai dipertanyakan sejak kedatangan pelatih baru, Xabi Alonso. Rodrigo disebut masih ingin bertahan dan berjuang mendapatkan tempat utama di bawah kepemimpinan Alonso. Namun, menurut laporan dari The Times, Arsenal tetap menjaga peluang untuk merekrut pemain 24 tahun tersebut. The Gunners akan mempertimbangkan langkah konkret jika Real Madrid membuka peluang untuk meminjamkan Rodrigo sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Barcelona mengumumkan pencopotan ban kapten tim utama Marc-Andre ter Stegen untuk sementara karena ia menghadapi sanksi disiplin dari klub atas penolakannya menandatangani laporan medis penting. Persoalan ini telah memanas sejak lama, dan Barca, setelah geram dengan keputusan pemain berusia 33 tahun itu, bertindak dengan mencabut ban kaptennya. Kini, menurut Santi Ovalle di Cadena Ser, pencabutan ban kapten tidak mengubah niat Marc-Andre ter Stegen. Ia menargetkan masa pemulihan selama 2 hingga 3 bulan dan ingin tetap menjadi kapten Barca setelah kembali. Ter Stegen tetap berkomitmen penuh kepada Barcelona. Aston Villa dikabarkan tengah berusaha untuk memperpanjang masa bakti bintang mereka, John McGinn, untuk menepis minat dari sejumlah klub. Menurut The Athletic, Aston Villa bergerak cepat untuk mengikat kapten mereka, John McGinn, dengan kontrak baru guna menepis ketertarikan dari klub-klub seperti Newcastle United. Gelandang Skotlandia berusia 30 tahun ini menjadi pilar penting di bawah asuhan Unai Emery, dan perpanjangan kontraknya menegaskan ambisi Villa menuju kesuksesan di musim 2025-2026. Dengan kontrak McGinn yang tersisa 2 tahun, Villa berencana membuka pembicaraan perpanjangan kontrak dalam waktu dekat. Liverpool dikabarkan semakin intensif memantau perkembangan bek muda Parma, Giovanni Leoni. Menurut jurnalis Sky Germany, Florian Plettenberg, Liverpool semakin intensif memantau bek tengah Parma, Giovanni Leoni, sebagai bagian dari strategi memperkuat lini pertahanan musim panas ini. Pemain berusia 18 tahun ini masuk radar The Reds untuk mengisi kekosongan di lini belakang menyusul kepergian Jarell Quansah dan ketidakpastian kontrak Ibrahima Konate. Giovanni Leoni, yang dijuluki Fabio Cannavaro baru, mencuri perhatian setelah tampil impresif di Parma pada musim 2024-2025 dengan 17 penampilan di Serie A. Paris Saint-Germain dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk menuntaskan proses kepindahan kiper Lille, Lucas Chevalier. Dilansir Le Parisien, Paris Saint-Germain menggebrak bursa transfer dengan mengamankan jasa kiper muda Lille, Lucas Chevalier, dalam kesepakatan senilai 40 juta euro. Transfer ini menjadi langkah strategis PSG untuk memperkuat lini pertahanan seiring ketidakpastian masa depan Gianluigi Donnarumma.
Dengan kontrak berdurasi 5 tahun, Chevalier siap menjadi pilar baru di bawah Mister PSG. PSG berhasil mencapai kesepakatan penuh dengan Lille untuk mendatangkan Chevalier. Alfredo Pedula dari Football Italia melaporkan bahwa Sassuolo sukses menyelesaikan 2 transfer untuk Jay Itzes dan Valicante dari Venezia dengan total biaya mencapai 12 juta euro atau sekitar 213 miliar rupiah. Langkah ini sekaligus mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan 2 pemain tersebut yang sempat dikaitkan dengan klub-klub Serie A lainnya di jendela transfer musim panas ini. Venezia membanderol kapten mereka, Itzes di kisaran 8-9 juta euro. Sassuolo menyetujui nilai tersebut dan mengamankan keduanya dalam satu paket transfer, sebuah langkah yang memberi mereka keunggulan dalam negosiasi dibanding pesaing. AC Milan terus mendorong transfer Zachary Atakame dari Young Boys. Namun, klub asal Swiss itu dikabarkan menaikkan ekspektasi harga. Menurut laporan terbaru dari Sky Sport Italia, Milan telah menetapkan batas maksimum sebesar 10 juta euro atau sekitar 178 miliar, termasuk bonus. Sang pemain sendiri dikabarkan antusias untuk bergabung ke San Siro. Sebelumnya muncul laporan bahwa kedua klub hampir mencapai kesepakatan di angka 9 juta euro setelah tawaran awal Milan sebesar 7 juta euro ditolak. Namun, Gianluca Di Marzio mengungkapkan bahwa Young Boys kini mencoba membuka peluang perang penawaran karena yakin ada klub lain yang juga tertarik. Manchester City menolak melepas Claudio Echeverri ke AS Roma secara permanen dan memilih meminjamkannya ke Girona pada musim depan. Dilansir dari Calcio Mercato, Manchester City menolak tawaran 33 juta euro dari AS Roma untuk gelandang muda Argentina, Claudio Echeverri, dan lebih memilih meminjamkannya ke klub La Liga. Pemain berusia 19 tahun ini, yang bergabung dari River Plate pada Januari 2025, menjadi incaran Roma, tetapi City tetap teguh pada rencana pengembangan jangka panjang mereka. Roma mengajukan tawaran pinjaman 1 tahun dengan klausul pembelian wajib 33 juta euro, termasuk opsi pembelian kembali untuk City. Namun, City menolak proposal tersebut. AC Milan harus bersiap menghadapi manuver serius dari juara bertahan Serie A, Napoli yang kembali menunjukkan ketertarikan pada Yunus Musa. Menurut laporan Alfredo Pedula dari Football Italia, Napoli sedang mempertimbangkan tawaran baru dalam beberapa hari ke depan untuk gelandang asal Amerika Serikat itu. Ketertarikan terhadap Musa sudah ada sejak lama, dan performanya selama pramusim berhasil menarik perhatian pelatih Max Allegri. Namun, bursa transfer selalu menyimpan potensi kejutan. Napoli tengah mengkaji ulang daftar target lini tengah mereka, dan Musa termasuk salah satu yang disukai pelatih Antonio Conte. Aston Villa berhasil memperkuat lini depan mereka dengan mendatangkan Evan Gerrard dari Nice. Aston Villa resmi mengumumkan kedatangan penyerang Nice, Evan Gerrard, dengan kontrak 5 tahun senilai 26 juta pound sterling plus tambahan bonus yang membuat nilai transfernya bisa mencapai 30,5 juta pound sterling. Pemain internasional Pantai Gading berusia 24 tahun ini menjadi rekrutan besar kedua Villa musim panas ini setelah kiper Marco Bizot menandakan ambisi Unai Emery memperkuat skuad untuk Premier League dan Liga Eropa. Chelsea kian dekat mengamankan jasa Alejandro Garnacho. Winger muda Manchester United itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan The Blues, tinggal menunggu persetujuan resmi dari Setan Merah. Menurut laporan jurnalis transfer ternama Fabrizio Romano, Garnacho memang bertekad hijrah ke Stamford Bridge pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea pun tengah bersiap mengajukan penawaran resmi setelah melakukan pembicaraan soal harga dengan pihak United. BBC melaporkan pada hari Kamis bahwa Manchester United mematok harga sekitar 50 juta pound sterling atau setara 1,1 triliun rupiah untuk melepas sang pemain. Manchester United dikabarkan telah mencapai kesepakatan awal dengan AC Milan terkait peminjaman Rasmus Højlund yang mencakup opsi pembelian permanen. Raksasa Premier League itu disebut siap melepas Højlund setelah mendekati perekrutan Benjamin Sesko. Menurut laporan media Italia, United telah memberikan lampu hijau kepada Milan untuk menuntaskan transfer sang striker Denmark tersebut. Sky Sport Italia melaporkan bahwa Milan telah mengajukan proposal peminjaman dengan opsi pembelian. La Gazzetta dello Sport mengungkap bahwa Højlund tidak menutup peluang bergabung dengan Milan. Kesepakatan ini akan semakin mudah karena United bersedia menanggung gaji striker berusia 22 tahun tersebut.
Paris Saint-Germain kembali menunjukkan ambisi di bursa transfer musim panas 2025 dengan mengamankan jasa bek tengah muda berbakat asal Ukraina, Ilya Zabarny. Kesepakatan verbal telah tercapai dengan Bournemouth untuk transfer sang pemain dengan nilai mencapai 67 juta euro. Dikutip Ruber.id dari akun ex-pakar transfer Fabrizio Romano, Zabarny akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun di PSG. Zabarny dijadwalkan menjalani tes medis dalam waktu dekat. Zabarny akan menjadi tambahan penting bagi skuad asuhan Luis Enrique yang tengah memperkuat lini pertahanan jelang musim baru. Manchester United, Chelsea, dan Manchester City dikabarkan tengah bersaing ketat untuk mendapatkan kiper Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma. Ia tampil impresif musim lalu dengan mencatatkan 17 clean sheet dari 47 laga di semua kompetisi, dan kini tengah berada dalam situasi tak menentu di klubnya. Kontrak Gianluigi Donnarumma akan habis pada musim panas 2026, namun PSG dikabarkan siap melepasnya lebih awal di bursa transfer kali ini. Pasalnya, klub asal Paris itu segera merekrut Lucas Chevalier dari Lille untuk menjadi kiper utama mereka musim depan. Situasi ini membuat Donnarumma berpotensi hanya menjadi cadangan jika tetap bertahan. Juventus akhirnya resmi menjual Timothy Weah ke Olympique Marseille dengan status pinjaman disertai kewajiban untuk dipermanenkan yang bisa bernilai total 19,5 juta euro, termasuk bonus. Negosiasi sempat tersendat karena Juve bersikeras untuk meminta mahar senilai 20 juta euro. Namun, kesepakatan akhirnya tercapai oleh kedua belah pihak. Sebagaimana dirilis dalam situs resmi, biaya peminjaman WA hanyalah 1 juta euro. Namun Marseille wajib untuk mempermanenkannya seharga 14,4 juta euro. Perekrutan Jadon Sancho oleh Juventus berpotensi gagal, namun Inter Milan kini dikaitkan dengan sang penyerang Manchester United seiring dengan kesulitan untuk mendatangkan Ademola Lookman. Jadon Sancho merupakan salah satu pemain yang sering dikaitkan dengan si nyonya tua di sepanjang bursa transfer musim panas. Bianconeri masih perlu menjual pemain sebelum merekrut Sancho. Namun, kini sang penyerang Manchester United berpotensi dibajak Inter Milan. Menurut kabar dari La Gazzetta dello Sport dan Calcio Mercato, Inter sudah mulai menyortir daftar alternatif jika Ademola Lookman gagal direkrut dari Atalanta, dan Sancho termasuk di antaranya. Menurut laporan dari Vicajes, Real Madrid telah memutuskan untuk menempatkan bek Raul Asensio di bursa transfer. Keputusan ini diambil berdasarkan visi Xabi Alonso untuk tim, seiring pemain Spanyol tersebut mulai membangun formasi pertahanan. Dalam hal ini, nama-nama lain berada di atas Asensio dalam daftar pilihan utama. Asensio mengalami peningkatan yang tak terduga musim lalu di bawah asuhan Carlo Ancelotti. Dengan cedera jangka panjang, Eder Militao membuka peluang untuk bermain reguler di tim utama. Meskipun Alonso terkenal mengandalkan pemain muda, Raul Asensio belum berhasil meyakinkan manajer baru.